Selamat datang kembali. Halo. Kita sudah selesai liburan, nggak liburan sih, maksudnya udah punya bahan. Enggak, soalnya kan Xabi Alonso aja mulai kerja tanggal 1. Betul, jadi kita ngikutin Xabi Alonso. Masa kita ngelangkahin ya kan, nggak Itu dia. mungkin. Selamat datang kembali di Studio Bola teman-teman. Gue yakin datang, kalian ada yang selamat mempertanyakan kemanakah kita pergi. Kemana nih orang baru nongol kok hilang lagi kebiasaan. Ada sebulan gak sih kita belum upload video? Sebulan ada ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Karena kita lagi mempersiapkan juga. Kenapa kita di sini kalau lihat kanan kiri banyak kardus. Ya, kita lagi di sebuah rumah yang disediakan, yang dipersiapkan untuk packing membership Nah, starter itu kit dia, kalian guys. semua teman-teman gitu. Jadi di sela-sela itu kita ada waktu buat syuting, ya kita pakai buat syuting. Dan thank you banget buat teman-teman yang tetap setia nontonin dan nungguin video-video terbaru dari Studio Bola. Udah subscribe, udah komen, udah like, udah share, udah ikutan komen, interaksi di komen dan lain-lain sebagainya. Pokoknya thank you banget. Ya. Dan ya mungkin kita di sini juga bakal mulai bahas-bahas ya, karena ternyata berita-berita soal Chelsea ini bukan cuma transfer yang rame, Bener. drama-drama mantan pelatih. Wah, itu sajian ini utamanya. Itu ntar. juga ada Sama ya kan. Transfer-transfer yang masih bisa, ada yang bisa dibilang oke, ada yang bilang ya rumor-rumor aja. Iya. Enggak usah bahas Jerman. Tadi Bang Adit ngomong Jerman kalah, tolong bahas. Dan yang ngejebolin pemain Chelsea. Ya, Ciso yang ngejebolin tapi pemain Chelsea. Jadi kita juga akan bahas sedikit tentang kiprah pemain-pemain Chelsea di Piala Dunia 2026 US, Kanada dan Meksiko tahun ini. Ya. Jadi paling itu aja yang bakal kita bahas. Habis ini kita mungkin sedikit ada informasi-informasi Nah, itu yang penting. mengenai membership ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, habis intro kita langsung panggil Nesa. Nah, ini dia sudah kita panggil dari belakang, Iya. dari dapur Chelsea Indo. Ya. Jadi banyak pertanyaan, Kakak, kapan starter kit? Kapan starter kit bakal diterima sama teman-teman member? Iya. Halo teman-teman, aku Nesa. Yang pasti sebelum Chelsea datang ke Indonesia, kita akan usahakan banget starter kit itu nyampe ke kalian. Jadi kita akan mulai packing dan pengiriman tuh sebenarnya udah dari hari ini ya. Sekarang tuh tanggal 1 ya, ke regional, dan ya ke online mungkin tinggal beberapa hari lagi. Dan untuk online kan kayaknya juga sebentar lah ya pasti sampai. Pokoknya target dari kami sih 10 hari lah sebelum Chelsea datang ke Indonesia kalian udah megang starter kitnya. Gitu. Ya, last week of July. Betul. Spill dong. Masa udah di-spill? Spill dong. Ini gue juga nih ada apa ini? Kasih tahu dong, gue ada apa. Dan lu juga. Tadi tanyain lagi, Kak, kok udah make? Kak, kok udah make? Iya dong, kan ini sampel. Bantuin packing, mau nggak bantuin packing? tim packing tuh tim sampel. Iya, di mulut dong, di mulut. Makanya Iya. bantuin packing. Kalian bantuin packing, jangan caci doang. Sini ayo. Iya, dan juga ada ini guys, additional nih kayak kacamata yang gue pakai. Emang ada ya? Nanti ada. Ini kan di launching juga eksklusif. Eksklusif nanti di GBK. Berarti bukan pakai sama paket kalian ya guys ya, melainkan Add-on, kacamata add-on. ini bisa kalian dapetin di GBK nanti di hari H pertandingan gitu. Jadi ingat, insya Allah kalian bisa terima membership starter kit kalian di minggu ketiga bulan Juli. Dah? Minggu ketiga maksimal minggu keempat di bulan Ya Juli. pokoknya ya H-7 lu udah megang lah ya. Iya. Hamin 7 sebelum Chelsea datang ke GBK. Nah, Dan untuk yang di regional nanti langsung menghubungi regionalnya kalau misalkan udah Betul, jadi buat teman-teman gitu. yang daftarnya melalui regional, paket kalian diambil ke regional ya, gitu. Iya. Kayak biasa aja sih sebenarnya. Iya. Kan ini kan soalnya Iya, soalnya yang kan banyak yang baru, banyak member baru, banyak member baru. Banyak yang Nggak boleh baru. gitu. Banyak member baru yang kebetulan FOMO. Nggak boleh. Maaf. Yang canda. baru kita kasih tahu gitu guys. dah. Ya udah, balik lagi sana packing. Izin ya cabut, bye. Nah, balik kerja sana. Makasih, Nes. Aduh. Orang lain. Oleng. Gini nih.
Kalau Der Panzer ternyata gue pikir tank ternyata kaleng ya. Iya, oke. Di hari kita syuting ini, Iya. Inggris belum ketemu Kongo. Kongo. Tenang aja. Ya lebih lucu kalau misalnya Inggris out gara-gara Kongo. Itu negara aja kebagi dua, masa lo kalah? Ya kita nggak meremehkan kayak Jerman lantar. Gitu. Enggak ngeremehin sih, itu aneh aja gitu. Ya kita mau mulai dari Maresca dulu, Piala Dunia dulu, apa dulu nih, mana kawan? Langsung aja deh. Ini Maresca dulu, aja breaking news ya teman-teman ya. Ini banyak yang menilai bahwasannya Maresca drama lah, ada yang bilang yang Chelsea-nya lah yang drama lah, ada yang bilang Chelsea-nya yang nggak pinter manage talentnya lah, dalam artian orangnya lah, BOD-nya lah, berarti ya BOD-nya gagal lah ngerawat Maresca. Ada yang bilang Marescanya yang uler. Yeah. Emang sebenarnya gimana Mas Wanda yang terjadi antara Chelsea dan Maresca khususnya? Oke. What happened aya naon? Kita bahasnya dari Dimulai dari aja. mana? Dari postingan IG-nya Chelsea. Ya boleh. Ini bisa dibilang mungkin kejadiannya jarang banget Chelsea ngumumin hal seperti ini. Dan ya kan? berpoin-poin, captionnya panjang tuh. Iya. Itu Kayak orang klarifikasi. Kayak sorry aja nih kalau misalkan ada artis klarifikasi sepanjang itu wajar. Ini tim bola cuy. Ya. Ya, terkait dengan pengumuman pelatih di tim lain, bukan di tim kita. Gitu. Jadi isinya kurang lebih mungkin kita sambil ditampilin aja ya. Ini gue baca summary-nya aja. Jadi memang waktu musim gugur tahun 2025, Oke. itu Maresca itu sudah sempat ngomong kalau misalkan memang ada kemungkinan dia berkesempatan untuk menggantikan Pep Guardiola Menjadi di suksesor akhir musim. Pep, ya. Ya, gitu. Sebenarnya udah ngomong nih, ya. Mungkin waktu itu Chelsea nganggepnya ini ya dia nggak serius lah, gitu. Ngomong doang karena ada kemungkinan kan. Karena memang kontrak Maresca masih panjang cuy, masih 3,5 tahun lagi, kan. Oke, lambat laun ketika setelah dia ngomong itu menjelang akhir tahun itu performa Chelsea kan jelek nih, turun, ya kan, turun. Nah di situ ketika kita Chelsea lagi turun-turunnya, Maresca resign, ya kan, resign. Jadi seakan-akan asap atau api yang udah sempat dipercikan gitu semakin membesar dan gongnya itu ketika dia resign. Dan akhirnya ketika tim lagi Napasnya pendek, pasti ZX. di stack nih ya. Jadi ketika tim memang lagi jelek kayak gitu, tiba-tiba kehilangan pelatih kepala, betul. Kita mesti nyari pelatih penggantinya yang sepadan. Itu sulit banget. Sulit, apalagi nggak ada pelatih yang punya kelas yang sama lah mungkin atau di atasnya yang available pada saat itu ya. Iya, jadi awalnya mungkin kita pikir memang ini kambing hitamnya adalah atau biangnya adalah board. Ternyata nggak sepenuhnya board juga. Karena pas, gue inget banget waktu pelepasan Maresca, ya kan depart kan, statusnya kan depart kan waktu itu kalau nggak salah. Ntar coba kita cari postingan yang waktu itu ya kali ya. Masih nemu nggak ya? Kalau masih nemu, soalnya setahu gue statusnya pun bukan dipecat ataupun resign pun nggak ada tulisan, pokoknya agree to depart. Iya. Agree to depart kan. Agree to, ya pokoknya berpisah lah, intinya berpisah. Iya. Nah itu kan nggak ada tuh di situ statusnya, dan ternyata usut punya usut Maresca yang resign. Ya. Jadi yang pertanyaan gue adalah itu waktu itu bukan ada isu, ada berita bahwasanya Maresca itu digeletakin duit 11 juta pounds dan ditinggalkan gitu aja nggak diambil. Itu harusnya memang kompensasi itu nggak ada dong kalau dia resign. Nah, bahkan malah harusnya kalau kontraknya panjang dan dia resign di tengah-tengah, ya kan harusnya satu ada gardening leave, dua ada penalti. Bener. Bukan malah ditawarin pesangon. Iya. Nah itu gimana tuh? Ada nggak berita gitu soal itu? Kan emang ada berita kalau Chelsea ngasih pesangon kan, sisa kontraknya dia. Ya. Cuman yang berita itu seakan-akan menguap sampai akhir musim kita lupa kalau misalkan ada berita itu. Tapi tiba-tiba timbul ketika Maresca udah here we go di Manchester City, udah tanda tangan, udah foto-foto, tiba-tiba ada Chelsea dapat kompensasi 17 juta pound sterling. Ya. Atau sekitar 400 miliar rupiah. Ya. Berarti kan nah
angka pertama yang keluar 11 juta itu angka apa? Itu dia. Angka dari mana? Nih, Yang kata itu. Karena kan kita udah waktu itu pada saat itu, wah iya sih Maresca udah sakit hati banget sampai nolak pesangon. Kita Bener. pernah ngomong kayak gitu. Di Iya. video terang-terangan gue ngomong kayak gitu. Iya. Ya kan? Dan kita di situ masih ngebelain Maresca. Bener. Ya kan? Hmm. Dan ternyata pas ada berita lah kok dan sempat fight ya kemarin sebelum angka itu keluar, Chelsea memang sempat fight untuk dapetin kompensasi kan memang kan. Betul. Dan ternyata bener kompensasi itu keluar di angka 17 juta pounds. Jadi itu apa? Sampai sekarang nggak dijelasin berarti. Iya. Kalau gua sih anggapnya gampang aja. Mungkin ini emang ada sedikit apa ya? Hal-hal yang sudah disepakati antara dua belah pihak dengan Chelsea sama Manchester City yang enggak di blow up semuanya karena memang setelah pemberitaan kompensasi itu ada lagi nih biaya-biaya yang tidak diumumkan secara resmi. Contoh. Kayak gitu. Ya enggak contohnya, maksudnya di situ di keterangan. Oh, ada Jadi 17 ada juta keterangan. pounds dan lain-lain. Dan Nah itu, jadi emang kayak PR-nya agak sedikit ngerem nih terkait dengan beritanya Maresca. Oke. Gitu, guys. Oke. Jadi ada apa ya? Berarti kita makin bisa nyium di sini adalah Chelsea itu di akhir masa kepemimpinan Maresca main jelek itu by design. Kesana arahnya, Uler. arahnya ke sana ya. Jadi sebenarnya BOD-nya Chelsea tidak seburuk itu gitu menurut lo. Ya, jadi ini bisa gue bilang saat yang tepat buat kita bilang ternyata BOD kita selama ini Korban juga. agak korban juga, gitu. Walaupun dia juga tetap ya kita fokus sama keinginan kita ya, kita ingin perombakan revolusi besar-besaran. 2 menit 24 GBK kita ngadep belakang kan. Munggungin dong. Kok 24 sih? Kan masuk lu. Menit 24 kan 2024. 2024. Yoi, 2022 sih 2024. 23 enggak sih? Enggak take over-nya. Oh, take over-nya. Iya, yang tuh kalau dipecah kan. Iya, take over itu 2024 kan. Ambilnya teng ya. Bukan 2023 ya? Ya itu. Pokoknya Ya, antara itulah menit pokoknya. 23 atau menit 24 kita punggungin lapangan. Tuh guys. Cuma kalau misalkan gua nanya ya, as a personal, lu sebagai fan Chelsea gitu, melihat Maresca melakukan tindakan ini, artinya Chelsea dijadikan sebagai batu loncatan untuk ke City. Lu gimana as a personal fan Chelsea? Kalau misalnya itu terjadi ketika kontrak dia habis, gua akan mewajarkan. Oke. Sangat-sangat mewajarkan. Apalagi dia diplot sebagai suksesor Pep. Oke. Ya, yang sebenarnya ada mungkin secara karir kepelatihan itu ya jelas naik level. Betul. Tapi balik lagi gue nggak setakut itu karena ya balik lagi suksesor nggak selamanya sukses. Bener. Contoh Moyes Oh iya lagi. naik level dong doi, Ya. turun lagi. Bener. Ya kan gitu aja. Epotan lagi aja. Ya cuma maksud gue adalah di sini yang gue sayangkan adalah lu di kondisi di mana semua lagi acak-acakan. Chelsea secara manajerialnya pun lagi ngebangun tim baru coy hitungannya. Chelsea-nya doang namanya lama, cuma isinya baru semua. Iya. Gitu loh. Chelsea-nya aja 1905, tapi semuanya baru. Ini manajemen baru, ini kantor baru. Iya. Ini orang-orang baru. Ya lu pakai celah itu buat bermain lah. Satu itu cuma di satu sisi gue nggak bisa menyalahkan Maresca sepenuhnya karena dia bisa melihat celah itu. Iya. Karena ya yang gue lihat pada akhirnya ya board Chelsea atau BOD-nya Chelsea nggak sepintar dan sekuat BOD di tangan owner sebelumnya, Roman. Yang lo tahu sendiri, Asian cerita. Iya. Lo kalau mau main silakan gue kasih duit lo cabut. Berarti kan nggak sekuat itu. Iya. Gitu loh. Dari Amerika. di meja, Amerika. Iya maksudnya, ya lu katanya Amerika bisnis proven ya kan, financial, ya lu masa maksud gua ini lu apalagi lu ke sini tuh bawa nama Clear Lake, bawa nama perusahaan keuangan, yang harusnya nggak boleh nih ada miss kayak gini, nggak seharusnya ada miss kayak gini, nggak harusnya dapat kayak masa kena denda 3 juta euro. Iya. Ya nggak? Ya lu apa ya? Lu kehilangan orang, lu nggak bisa lu dihianatin karena lu emang nggak bisa manage dia aja pada akhirnya gitu.
Tapi gue ada jawaban buat itu. Kenapa Apa? mereka melakukan hal yang lu bilang? Nah. Ya mereka orang baru di industri Iya, bola. ngerti. Itu. Cuma maksud gua ya, Mereka terlalu mengamerikakan sepak bola di Eropa. fuck US lah. Gitu. Tapi gue kurang lebih sama kayak Karyo, benar. Kayak kalau misalkan emang udah saatnya kontraknya habis, kayak Jurgen Klopp deh. Kontraknya habis, dia mau memutuskan untuk tidak perpanjang, lalu pindah gitu. Ini tanpa It's okay. ini tanpa mengesamping atau merendahkan posisi Chelsea ya. Ya, Bukan berarti lu ngelatih Chelsea terus ke City Peningkatan karir lu cara ini total, cuma lu sebagai suksesor Pep berat cuy. itu peningkatan karir coy. Iya, cuman Gitu loh. bebannya berat Enggak, anjir. maksud gua lu segini deh, lu ada dua chance Ya. karir kepelatihan lu. Yang satu lu gantiin Graham Potter. Ini dua-dua tim gede nih, Chelsea sama City. Iya, Ya kan? Pochet kali Pochet. Yang ya udah enggak gua sebut Graham Potter deh. Nah, Potter oke. Ya kan? Oh. Pochet deh. Oh ya Pochet sih dia Dia naik gantiin sih. Pochet. Kalau di Pochet dia naik sih sebenarnya. Ya sekelas Graham Naik Potter. kan dari Leicester. Iya maksudnya gitu. Ya lu dapat tangga 1 nih buat ke Premier League, gantiin Pep yang Betul. udah juara berturut-turut. Itu kan juga Iya, sebuah setuju. peningkatan karir kepelatihan ya. Makanya gue bilang tadi. Bukan di klubnya ya. Setuju nggak kalau misalkan Chelsea jadi batu loncatan? Ya, setuju pada akhirnya. Setuju. Dengan Karena gue pikir selama ini yang menjadikan Chelsea batu loncatan cuma Essien doang. ke Persib. Sip. Mana nih, Boboto? Saya. Teman kita. Saya juga. Lu juga? Iya. Itu betul loncatan. Essien melakukan itu Essien. Dan itu diikutin sama Kurzawa kan. Iya. Dan karton cool. Karton cool jangan lupa Cool. loh, karton cool pernah juga. Ya apa ya? Gue bilang ya nggak bohong gitu loh. Maksudnya dengan Chelsea yang lagi berantakan, lu ngelatih City ya peningkatan sih. Cuma kalau gua jelas aja. Menurut gua caranya nggak etis ya. Ya. Lagi musim jalan lu ngomong kayak gini. Betul. Pak, saya kayaknya dapat ini nih Pak, kesempatan buat gantiin bos di kantor lama saya Pak. Lah, bayangin. Lagi tengah musim lagi berjalan, tim lu lagi jelek lu ngomong gitu. Sebenarnya itu masih Kesatria. ya oke lu punya nyali lah, lu gentle. Cuma the way yang gue permasalahkan adalah dia ada negosiasi sama manajemen City-nya juga. Nah, itu Kalau lu cuma nego sama bos lu, wajar. oke, Iya. mentok di situ. Heeh. Itu habis itu urusan bos lu mikir apa segala macam, ya udah nggak apa-apa, baru lu nego ke City. Iya. Baru nego sama manajemen City. Itu oke. Tapi dia udah ngelakuin itu duluan. Sebelum diiyain. Iya. Itulah. Ya udah. Tumben nih gua sama Karyo nggak berantem. Itu. Profesional dong. Lu kayak Gen Z lu main cabut-cabut aja. Iya. Hah? Ular. Ular Portoa juga doi. Nggak sabar ketemu Dua Sabi. kali lu. Maksud gua tim yang kita cintai ini 2 kali digituin sama figur. Yang satunya ujuk-ujuk cabut, yang satunya nggak mau pulang dari Spanyol. Iya. Bilangnya pengen tinggal di Spanyol. Tapi itu pas gua ulik lagi berita masalah Courtois itu mirip. Maksudnya mismanagement. Karena dari pihak BOD waktu itu Ya. tidak membiarkan atau membujuk lah dengan cara membawa keluarga Courtois ke London. Oke. Toh. Jadi menurut gua kenapa mirip banget ya kasusnya, ada kesalahan apa ya? Kesalahan board lah, ada 11-12 lah gitu. Nah, sisanya tinggal kalian deh berdebat apakah Maresca ular atau BOD dari Chelsea yang bodoh, cemen, tidak becus. Ya. Tulis di kolom komentar atau pure ulernya Maresca. Gitu. Ya. Masuk ke kiprah pemain-pemain Chelsea ya di Piala Dunia. Sampai tanggal 1 Juli ya ini ya. Sampai hari ini ya. Ya. Sampai hari ini. Tapi tolong jangan Apa? ngomong Cucurella. Udah bukan main Chelsea ya? Cucurella apparently udah 80% main Real Madrid karena beliau sudah ngomong di press conference walaupun Betul. belum ini ya resmi. Betul tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, paling 8, ini 9. dari kita syuting 10. ini pemain Chelsea yang masih anget tereliminasi adalah Moi Moi dan Kendry Paes. Candy Paes. Ada 2 orang.
Iya, Baru jadi Meksiko habis mengalahkan Ekuador ya dipulangkan tadi pagi. tuan rumah tadi pagi. Ya, selamat berlibur untuk Moy dan Henry Paes. Berarti ada kemungkinan dia ke Jakarta. Jakarta. Itu dia. Henry Paes sih. Gue pengen ketemu Iya. Henry Paes, pengen ngobrol aja gitu. Apa coba gimana? Dari lu nyapa kayak kan nggak mungkin kayak Bang, nggak mungkin. Como estas? Hah? Como estas? Como estás? Masih Portugis bisa lah. Si? Itulah pokoknya ya. Oh udah gitu doang. Itu doang. Oh, Tapi kita punya ada menurut lu match tadi pagi gimana? Meksiko Ekuador. Karena kontroversial juga. Ini bukan pemain Chelsea, cuma menurut gua ya isu rasial ya kayaknya ya, atau offended word. Gimana tuh? Kayaknya gua nggak tahu. Hingkapi kartu merah. Hingkapi, oke. Ya kan, Hingkapi kartu merah gua tahu karena menutup mulut. Ya kan itu kartu kan sekarang kan menutup mulut itu kan kartu kuning. Kartu merah sebenarnya langsung. Oh iya. Udah 2, Almiron sama Hingkapi. Nah itu gimana tuh menurut lo? Ini emang peraturan baru setelah Piala Dunia. Iya betul. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan ngomong nutup mulut itu memang potensial red card. Tapi kita bisa potensial yellow card atau bisa nggak kena kartu kalau lawan bicaranya mengeluarkan mimik yang B aja atau misalkan ketawa atau sama-sama ngobrol lah pada akhirnya. Sama-sama ngobrol gitu. Nah, kalau misalkan dia kayak gini lawan bicaranya mukanya nggak enak atau misalkan ini, nah itu potensial red card. Itu terjadi sama Almiron dan Hingkapi tadi pagi. Betul. Itu juga yang sebenarnya dibilang ngerugiin juga karena udah di akhir-akhir ya. Iya. Jadi bilang ngerugiin juga enggak. Tapi maksud gue ya sekarang kita balik ke kiprahnya aja deh. Moy sama Henry Paes lu lihat sejauh ini sampai akhirnya pulang tadi pagi. Gimana mereka? Wah, keren sih. Karena kan Ekuador mengalahkan Jerman. Ya kan? Iya dong. Ekuador mengalahkan Jerman yang membuat dia lolos ke babak 32 besar. Dan Moy Caicedo sebagai kapten di situ. Wah, gokil sih. Gua nggak sabar ngeliat Moy Caicedo bakal jadi vice kapten kita di beberapa musim ke depan. Dan ditambah lagi, Caicedo ternyata bisa ngambil corner, guys. Lumayan loh. Ya ada. Dead ball-nya, set piece-nya. Set piece-nya boleh loh. Ternyata boleh-boleh itu. Jadi kalau misalkan ntar Enzo beneran cabut, tenang aja, ada Moy. Itu untuk 2 orang itu tuh. Dan kita masih punya Enzo Fernandez di Argentina. Oh iya. Nah, karena Argentina nih di Piala Dunia tahun ini mulus. Asli, serem, lebih ke serem daripada mulus. Mulus banget jalannya. Berarti Messi Argentina 7 gol yang 6-nya Messi. 6. Dia 6. Lawan Algeria 3. Lawan si ini 2 apa tuh? Yordania kan mana 1. Jordan terakhir 1 lagi siapa sih? Algeria, Yordania, satu lagi. Lupa lagi gue. Ya, terus tolong komen guys. Lupa ya, siapa sih lu nih? Lupa gue juga lagi. Ya itulah, pokoknya Messi hari pertama langsung hat-trick. Hari kedua brace. Hari terakhir 1 gol. Karena mainnya menit 60. Lu bayangin tuh. Ya. Argentinanya kan lagi ngeri ya, bisa dibilang ya. Selain Prancis juga Argentina cukup serem ya. Ya Prancis ada Gusto kemarin main akhirnya baru main, jadi belum bisa dibilang ada pengaruh ya. Nah, tapi kalau kita bahas sedikit terkait dengan pemain yang diincar Chelsea, performanya di Prancis, salut sih gua. Langsung aja deh, boyong. Siapa tuh? Ini yang bisa nyebut namanya kayak Bang Adit doang ini. Siapa? Lacroix. Ya. Itu yang sekarang dia sedang bermain di Crystal Palace. Ya. Dia vice captain gak sih kalau nggak salah di Palace juga? Banyak dia tuh kaptennya, vice kaptennya. Austria. Hah? Lawan Austria. Austria ya? Oh iya Austria. Iya, yang 2-0 lawan Austria. Austria, iya. Itulah. Dia salah satu pemain apa ya? Andalan lah ya di CP juga ya. Iya. Di Central Park. Wow. Crystal Palace. Dan ternyata di Prancis dia bermain solid. Benar. Posisi dia secara nggak langsung itu menggantikan posisinya si ini. Upamecano. Maksud gua jadi dia seakan-akan bukan Kimpembe ya? Menutupi Kimpembe udah lama nggak main. Maksudnya Upamecano jadi lebih mudah tugasnya. Ya. Nah, gitu.
Dan itu Saliba. bakal kepake Chelsea-nya di mana? Center Maksudnya back. nggak, maksudnya dipakai Chelsea-nya itu maksudnya bakalan sama siapa? Menurut lo Lacroix dengan gayanya di Piala Dunia ini apakah sama Colwill kah? Apakah langsung maksudnya langsung set sama Colwill kah, atau kemudian biarin dulu mainnya sekali-sekali dulu kah? Ngelihat dia cocok pairing sama Saliba di Kok Mas Prancis. Saliba? Udah ke Arsenal dong dia. Enggak, Jangan maksud gue dong. cocok banget buat jadi center back yang main 38 game ke depan. Jadi maksud gue nggak usah diganti-ganti dah ini. Terserah pairingannya mau siapa. Mau sama Badesil kek, mau sama Levi Colwill kek, atau nanti si apa? Center back kita yang lucu-lucu itu Tosim. Tosin kek atau Caloba kalau Caloba. misalkan nggak jadi dicabut. Nah, Kan kata diincar dia Caloba. angka sih sebenarnya. Iya. Gitu. Itu Baik. Bang Adit lagi garuk di gua apa udah habis? Udah habis ya. Itulah ya, Nah, gitu. kira-kira. Karena sudah gelap ya teman-teman, dan James sudah golin asis ya? Golin dong James. Baru main doang? Bukan udah golin ya? Belum. Inggris baru bikin 6 gol. Kayaknya main Chelsea di World Cup kali ini kurang ya. Bukan Iya. kurang, maksudnya nggak terlalu dapat spotlight lah ya. Bener. Nggak terlalu dapat spotlight ya, karena emang spotlightnya lagi di the last dance-nya orang-orang tua. Tapi Enciso golin Nah, ya. pas numbangin. Germany. Jadi apa ya, gua ada rasa senang di balik kesedihan lah. Ada senangnya karena bagus juga nih pemain yang mau diangkut musim depan. Iya, lu ngomong gitu ketika lagi berair mata turun-turun gitu kan. Itu sambil mabok waktu itu. Pemabuk. Enggak dong, sambil kesel marah-marah, tapi di satu marah-marah tapi yang golin Enciso lagi bilang gitu. Tapi kalau ngomong pemain yang bakal dateng, ini ada pemain yang bakal balik ke Chelsea dan ngegolin juga. Siapa tuh? Nanang Jackson Itu di Senegal itu. masih bertaji dia di Senegal, cuy. Senegal main kapan sih berarti? Senegal besok. Besok kan? Iya. Bareng sama di hari yang sama sama Inggris ya. Di hari yang sama berarti abis Inggris pulang. Weh. Tolong itu. Tolong mulutnya jangan yang enggak. Iya, udah. Inggris lawan Kongo menang. Lawan Meksiko gua enggak tahu, jujur aja. Langsung. Lawan Meksiko kalau nggak salah itu di bawah todongan ya. Iya. Itu Inggris kalau main di Azteca, di Mexico City, itu pasti akan trauma sama tragedi tangan Tuhan. Karena kejadian itu di situ. Di tempat yang sama. Atau akan mungkin ada ancaman tragedi timah panas ya. Enggak lah, enggak nyampe. Kok narcos? Kok tiba-tiba narcos? Mexico, bro. Enggak semua Meksiko senapan dong. Ada chance ya kan. Ada takut. Iya, lu bayangin Harry Kane dapat penalti di sini merah. Kan bisa aja ada hiburan Amigos, Pedro Amigos, Ana. Oh iya. Ya banyak yang enggak relate nih. Ya Allah, Dedi Yankee. Despacito. Carita de Angel. Arriba. Ya udah gitulah ya. Ya. Untuk transfer kayaknya belum banyak ya. Update 8 juta pounds tawaran Chelsea Saka. untuk Saka ditolak. Ya, dan belum ada lagi update. 80% Cucurella bakal cabut. Chalobah juga kabarnya bakal cabut, dan itu sebenarnya secara finansial menguntungkan ya karena 100% ya. Ya. Jadi kemungkinan dia juga cabut. Karena home ground. Betul, karena dia home ground. Dan mungkin nanti di episode berikutnya kita bakal bahas terkait dengan back muda Italia yang akan main di Chelsea, Palestra. Tapi kita nggak bahas Betul, sekarang. karena kita nggak mungkin dapetin Bastoni. Iya. Karena Bastoni- sudah diketok palu dia tersangka. diincer, bukan masuk Chelsea, malah masuk penjara. Nggak, belum. Ada kemungkinan. Bukan masuk penjara, masuk check and recheck Italia. Itu dia. Malah masuk skandal. Malah mau selebritas Italia. Untung belum masuk Chelsea, 2 orang berkasus ya kan. Iya. Dan aduh. Mas Mudrik sama Bastoni barengan yang hilang, yang Tapi atu itu doping. sebenarnya kasusnya bisa ngerentet ke banyak orang, cuman dibukanya Hah? pelan-pelan. Lewis Hamilton? Hah? Ke Lewis Hamilton juga? Wah. Diam kamu, fans Hamilton.
Besok kesebut namanya itu di Itali. Ingat, Oh, ya, itu Silverstone. jasa ini loh, jasa apa namanya? Jasa itu anu ina itu VIP. Dan katanya ada pembalap F1. Jadi selain Bastonia ada beberapa nama besar lainnya di dunia olahraga. Salah satunya katanya Lewis Hamilton. Hamilton di McLaren? Waktu di McLaren? Lama banget loh, Mas. Di Itali. Di Mercedes? Enggak, di Itali. Oh, kira. Hamilton sekarang di mana? Di Ferrari? Nah, itu dia. Akhir-akhir dah. Jadi tinggal kalian aja yang berkomentar nih masalah transfer, kita nggak banyak bahas ya karena emang belum banyak yang bisa dibahas. Kita akan bahas kalau emang beritanya sudah semakin santai dan semakin ada nilai-nilainya. Bener banget. Dari Biar enak lah, stasiun. biar ada perdebatannya lah ya. Ya. Kalau udah pasti kan kita enak ya, Bener. ngedebatinnya juga yes or no-nya, layak enggaknya itu kan enak ya. Jadi udah gitu dulu. Studio bola kali ini. Ya, karena Karyo mau sholat maghrib. Ya betul banget. Dan gua agak lapar juga. Gua lagi puasa hari ini kebetulan. Masya Allah. Kena Kan dari tadi- masalah apa nih dia kalau Kan tadi gua ngepot, dari tadi gua ngepot. Kan kelihatan di kamera. Iya. Jadi segitu dulu. Karyo cabut. Warna cabut. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komen, udah like, udah share, udah subscribe. See you on the next video. See you Ciao. again. Bye-bye. Masa Nadim 10 tahun, coy? Hah? 10 tahun vonisnya. Kan banding. Rusak kan nih negara. Banding. Rusak nih negara. Banding, ini banding. Banding. Coba rombuk tuh.